Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah kita merasa berada di titik di mana semua jalan terasa tertutup? Mungkin dalam pekerjaan, studi, keluarga, atau bahkan kehidupan kerohanian kita. Kita sudah mencoba segalanya, berdoa, berusaha, tetapi tetap tidak ada jalan keluar. Rasanya seperti menghadapi jalan buntu. Namun, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Atau justru di sanalah Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya kepada setiap kita? Dalam Alkitab, bangsa Israel juga mengalami jalan buntu. Mereka berada di depan Laut Merah, sementara tentara Mesir mengejar mereka dari belakang. Secara manusia tidak ada harapan, tetapi di saat itulah Tuhan bertindak. Mari kita belajar bagaimana merespon saat menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kita. Jalan buntu adalah ujian iman. Ketika bangsa Israel melihat tentara Mesir mendekat, mereka ketakutan dan mulai mengeluh kepada Musa. Mereka berpikir lebih baik kembali menjadi budak daripada mati di padang gurun. Ini adalah respon yang sering kita miliki saat menghadapi masalah besar. Kita mudah panik, kehilangan harapan, bahkan mulai menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Tetapi Musa memberi jawaban luar biasa. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika jalan buntu datang, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguji apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan, apakah kita memiliki percaya atau malah menyerah. Dalam kehidupan sehari-hari, jalan buntu bisa datang dalam berbagai bentuk: karir yang tidak berkembang, masalah keuangan yang sulit, hubungan yang terasa hancur, dan banyaknya pergumulan rohani yang kita hadapi yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Namun apakah kita tetap menyerah atau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan? Jalan buntu adalah awal dari mukjizat. Ketika bangsa Israel berada di depan Laut Merah, Tuhan memberi perintah kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu atas laut dan belahlah. Secara logika ini mustahil. Tetapi Musa taat dan Tuhan membelah laut. Mukjizat terjadi ketika kita taat meskipun kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Ketika kita berhenti fokus pada masalah dan mulai fokus pada Tuhan, kita akan melihat caranya yang ajaib. Ada seseorang yang kehilangan pekerjaannya, tetapi justru di saat itulah ia menemukan panggilan hidupnya yang baru. Seseorang yang sakit parah, tetapi di dalam sakitnya dia mengalami pemulihan rohani yang luar biasa. Atau seorang anak muda yang terasa gagal dalam studinya, tapi di saat dia berserah kepada Tuhan, Tuhan buka jalan yang lebih baik. Ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan langsung menyerah. Bisa jadi itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Saya mau katakan jalan buntu bukan akhir tapi awal perjalanan baru. Setelah Tuhan membelah Laut Merah, bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering. Tetapi bukan hanya itu, tentara Mesir yang mengejar mereka akhirnya tenggelam. Masalah yang paling besar dihabisi oleh Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan membuka jalan, Dia bukan hanya memberi solusi, tetapi juga menyelesaikan masalah yang kita takuti. Jalan buntu bisa menjadi titik balik dalam hidup kita untuk mengalami Tuhan. Kita bisa lihat dalam Alkitab, Yusuf mengalami banyaknya jalan buntu, dijual oleh saudaranya, di penjara secara tidak adil, tapi akhirnya dia menjadi penguasa Mesir yang menyelamatkan banyak orang. Paulus sering di penjara, tetapi justru di dalam penjara dia menulis surat-surat yang memberkati banyak orang. Yesus seolah mengalami jalan buntu di kayu salib, tapi justru dari situ keselamatan dunia dinyatakan. Jangan pernah berpikir bahwa jalan buntu adalah akhir dari segalanya. Bisa jadi itu adalah awal sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Ketika kita panik dan menyerah, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup membuka jalan. Tetap percaya, berdoa, dan terus beriman kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Apa jalan buntu yang sedang kita alami saat ini? Datanglah kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami dikuatkan kembali oleh Firman yang meneguhkan setiap hati kami. Berkati setiap kami Tuhan, yang mungkin saat ini sedang kehilangan arah. Mungkin kami merasa jalan yang kami lalui ini rasanya tertutup. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar Ephrata Devotion hari ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami terus hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kalaupun kami mengalami kesulitan, pergumulan, kesusahan hidup, tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah pembela atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, biar apa yang kami kerjakan berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.